Selamat siang, perkenalkan nama saya Marta De Silva dengan NIM 8420221004 semester 3 program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya menyelesaikan masalah kontekstual ke dalam program ini dengan menggunakan grafik, metode grafik dan metode simplex. Tugas ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah program linear. Yang pertama, masalah kontekstual dengan mewawancarai seorang pedagang sayur. Dari hasil wawancara tersebut, saya mengubah wawancara tersebut ke dalam bentuk soal, yaitu seorang penjual sayur menjual sayur dari hasil membeli dan menjualnya kembali. Ia membeli 1 karung kangkung dan 2 karung bayam, kurang lebih 80 ikat sayur dengan modal yang tersedia yaitu Rp350.000. Jika penjual tersebut menjual sayur kangkung dengan harga Rp5.000 per ikat dan sayur bayam Rp10.000 per ikat, dan keuntungan yang diambil dari masing-masing sayur tersebut adalah Rp5.000, berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh penjual sayur tersebut? Nah, dari soal tersebut, kita menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, menentukan variabel keputusan, yaitu X dan Y. Kita misalkan X-nya dengan banyaknya sayur kangkung yang dijual dan Y-nya banyaknya sayur bayam yang dijual. Yang berikut, menentukan fungsi tujuan. Itu set maksimalnya sama dengan 5.000 X dan 5.000 Y. Yang berikut, menentukan kendala. Kendala yang pertama, kita lihat seperti pada tabel, ada harga beli dan harga jual serta persediaan dan model matematikanya. Yang berikut, kendala 2, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang berikut, kita menentukan titik potongnya dari model matematika yang tadi. Yang pertama, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80. X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 40. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 80. Yang kedua, 5.000X tambah 10.000Y lebih kecil sama dengan 350.000. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 35. Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 70. Yang berikut, kita membuat grafik. Seperti pada slide, ada grafik. Yang berikut, kita mencari titik potong. Mencari titik potong menggunakan eliminasi. Itu 2X tambah 2Y sama dengan 80. 5X tambah 10Y sama dengan 350. Itu 2X tambah 2Y sama dengan 80 dikali 10. Maka hasilnya 20X tambah 20Y sama dengan 800. Dan 5X tambah 10Y sama dengan 350 dikali 2. Itu 10X tambah 20Y sama dengan 700. Dikurangkan maka 10X sama dengan 100. X sama dengan 100 per 10. X sama dengan 10. Yang berikut, substitusikan dia. Maka 2X tambah 2Y sama dengan 80. X-nya kita ganti dengan 10, maka 2 kali 10 tambah 2Y sama dengan 80. 2 kali 10 itu 20, tambah 2Y sama dengan 80. 2Y sama dengan 80 kurang 20. 2Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 2. Y sama dengan 30.
Jadi titik potongnya adalah 10,30 seperti pada tabel tadi. Yang berikut kita menentukan titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya yang saya dapatkan yaitu 0,0, 0,40, 35,0 dan 10,30. Nah, di sini ada pemaksimumnya yaitu 200.000 dan peminimumnya 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp200.000, maka pedagang tersebut harus menjual sayur kangkung sebanyak 10 ikat dan sayur bayam sebanyak 30 ikat. Yang berikut menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan metode Simplex. Yang pertama, kita membuat variabel keputusannya terlebih dahulu. Itu X-nya adalah banyaknya sayur kangkung yang dijual dan Y banyaknya sayur bayam yang dijual. Yang berikut perumusan persoalan dalam tabel. Seperti pada tabel, yaitu ada kangkung, bayam, persediaan, dan model matematika, serta harga beli dan harga jual. Harga beli 1 karung kangkung dengan harga beli kangkung 1 karung, bayam 2 karung, dan persediaan kangkung dan bayam 80. Dengan model matematika, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80, dan harga jual kangkung 5.000 per ikat dan bayam 10.000 per ikat, dengan persediaan modalnya Rp350.000. Dengan model matematika 5.000 X tambah 10.000 Y lebih kecil sama dengan 350.000. Yang berikut kita lihat fungsi maksimalnya, yaitu laba sama dengan Z sama dengan 5.000 X1 dan 5.000 X2. Dari fungsi maksimal tersebut, maka terdapat perumusan fungsi kendalanya dengan kendala X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 80. 5X1 tambah 10X2 lebih kecil sama dengan 350. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Fungsi tujuannya Z sama dengan 5.000 X1 tambah 5.000 X2. Dengan fungsi kendala X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 80. 5X1 tambah 10X2 lebih kecil sama dengan 350. Dengan X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar Simplex, yaitu Z sama dengan 5.000 X1 kurang 5.000 X2 sama dengan 0. X1 tambah X2, 2X2 tambah X3 sama dengan 80. 5X1 tambah 10X2 tambah X4 sama dengan 350. X1, X2, X3, dan X4 lebih besar sama dengan 0. Yang berikut membuat tabel Simplex. Seperti pada tabel, kita lihat ada variabel dasarnya yaitu Z, S1, dan S2. Ada juga Z, X1, X2, S1, S2, maka indeks. Yang berikutnya kita lihat melakukan iterasi. Membuat baris kunci baru. Baris kunci baru sama I1 sama 2, 1, 1, 0, 80 per 2. Itu 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 40. Nah, baris kunci baru yang ini kita dapat dari tabel yang tadi. Yang berikut membuat baris variabel baru. Baris S2 baru, nah 5, 10, 0, 1, 350 kurang 5 dikali 1, 1
1/2, 1/2, 0,40 yang ini. Sama dengan 5, 10, 0, 1, 350 kurang 5, 2,5, 2,5, 0, 200. Didapat dari 5, negatif 5 dikali 1, negatif 5 dikali 1/2, negatif 5 dikali 1/2, dan seterusnya. Yang berikut sama dengan 0, 7,5, negatif 2,5, 1, 150. Yang berikut membuat baris Z baru. Baris Z baru, negatif 5, negatif 5, 0, 0, 0, kurang negatif 5 dikali 1, 1/2, 1/2, 0,40. Sama dengan negatif 5, negatif 5, 0, 0, 0, kurang negatif 5, negatif 5/2, negatif 5/2, 0, negatif 200. Sama dengan 0, negatif 5/2, 5/2, 0, 200. Yang berikut melakukan interaksi kembali sampai nilai Z menjadi negatif. Seperti pada tabel, ada variabel dasar Z, X1, X2, S1, S2, NK. Itu Z sama dengan 1, X1-nya 0, X2-nya negatif 5/2, S1-nya 5/2, S2-nya 0, angkanya 200. Begitu juga X1 ada 0, 1, 1/2, 1/2, 0, 40. S2-nya 0, 0, 7,5, negatif 2,5, 1, 150. Yang berikut ada tabel lagi. Teman-teman bisa melihat di dalam tabel itu ada variabel dasar Z, X1, X2, S1, S2, NK indeks. Ada Z sama dengan 1, 0, negatif 5/2, 5/2, 0, 200. Seperti pada gambar tabel. Yang berikut membuat baris kunci baru. Baris kunci baru sama dengan X2 sama dengan 0, 7,5, negatif 2,5, 1, 150 per 7,5. Sama dengan 0, 1, negatif 3/5, 1 per 7,5, 20. Yang berikut membuat baris variabel baru. Baris X1 baru, yaitu sama dengan 1, 1/2, 1/2, 0, 40, kurang 1/2 dikali 0, 1, negatif 3, 5, 1/25, 20. Sama dengan 1, 1/2, 1/2, 0, 40, kurang 0, 1/2, negatif 3 per 10, 1/50, 10. Sama 1, 0, 8 per 10, negatif 1 per 50, 30. Membuat baris Z baru, itu baris Z baru sama dengan 0, negatif 5/2, 5/2, 0, 150, kurang negatif 5/2 dikali 0, 1, negatif 3/5, 1/25, 20, sama dengan 0, negatif 5/2, 5/2, 0, 150, dikurang 0, negatif 5/2, 15 per 10, negatif 5 per 50, kurang 50. Sama dengan 0, 0, 1, 5 per 50, 200. Setelah itu kita membuat tabel lagi. Itu ada variabel dasarnya. Setelah kita menentukan baris baru tadi, maka kita lihat Z-nya 1, 0, 0, 1, 5 per 50, 200. X1-nya 0, 1, 0, 8 per 10, negatif 1 per 50, 30. X2-nya 0, 0, 1, negatif 3 per 5, 1 per 7,5, 10. Karena dari tabel, maka kita simpulkan karena tidak ada nilai Z yang negatif, berarti interaksi selesai. Dan solusi yang
diperoleh adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 200.000, maka penjual harus menjual sayur kangkung sebanyak 10 ikat dan sayur bayam sebanyak 30 ikat. Nah, dari metode grafik dan metode sinteks mempunyai hasil yang sama, maka di sini untuk menyelesaikan masalah kontekstual dan membawanya ke program linear, sistem program linear, maka kita bisa melakukan dengan menggunakan metode grafik dan metode sinteks. Sekian dan terima kasih.